Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya membikinkan video dari yang komen di YouTube saya ya, Bang, apakah Mio Gear bisa boncengan bersama keluarga? Di sini saya akan jawab. Saya memiliki 2 anak menggunakan Yamaha Mio Gear. Untuk 2 anak ya, tidak termasuk dengan istri, dia enak. Anak saya yang usia 3 tahun berdiri pada posisi bagian depan dengan memegang 2 kaca spion. Kenapa saya tidak mengganti dari kaca spion standar bawahan pabrik? Karena dia posisi bagian naik, memegang posisi bagian sini untuk naik ke posisi bagian atas. Lebih stabil, lebih enak naiknya. Dan anak saya yang pertama yang 3 tahun ini anak saya yang kedua ya. Anak saya pertama usianya Azahra 5 tahun. Dia bisa duduk di posisi bagian belakang. Kelebihannya dia bisa menginjakan kaki di posisi bagian sini, teman-teman. Pas untuk injakan kakinya ya. Untuk kakinya dia menempel dengan sempurna di bagian sini ya. Ini posisi udah sahur ya. Terdengar orang bergerakan bagarakan sahur di tempat saya ya. Baik teman-teman, jadi videonya saya jeda sebentar, takutnya kena klaim hak cipta ya. Oke, kita lanjut membahas dari Mio Gear. Jadi untuk anak saya, dia bisa usia 5 tahun bisa menginjak posisi bagian sini teman-teman, karena posisi bagian penumpang dia tidak sampai ya, posisi bagian bawah. Alhamdulillah di Mio Gear ini dia bisa injak kaki di bagian sini tuh, dari kelebihannya ya. Dan tuh orang bergerakan sahur ya di Kalimantan Selatan, di tepatnya di Kabupaten Barito Kuala. Jadi kita bikin videonya di ketika berboncengan bersama istri bagaimana Bang? Oke. Dan kita pindah posisi anak saya yang pertama tadi dan yang kedua. Posisi anak saya yang usia 5 tahun, dia pindah ke posisi bagian depan yang usia 5 tahun. Posisi beratnya 25 kg. Jadi dia duduk di posisi bagian sini, sangat kecil banget ya untuk duduknya. Kalau di Frigo dia lebih enak duduknya, karena untuk tempat duduk Frigo lebih besar. Untuk Mio Gear ini dia lebih kecil tuh teman-teman, lihat, dia lebih kecil untuk tempat duduknya. Jadi posisi badan saya yang 80 kg untuk duduk udah sampai sini udah full ya tuh. Jadi anak saya yang pertama di sini, berat saya yang 80 udah habis semua ini ya. Jadi anak saya yang kedua yang usia 3 tahun berat 15 kiloan ya, antar 11 sampai 15 kilo posisi di sini. Jadi istri saya duduknya ke bagian belakang tuh, jadi agak lebih sempit kalau untuk berboncengan untuk Mio Gear. Jadi saya sudah jawab pertanyaan teman-teman. Dan dari segi kepraktisan, Mio Gear ini kalau untuk kita ke pom bensin kita harus turun. Kenapa Bang harus turun? Saya duduk dulu ya. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang susahnya itu ya, kalau dari Frigo kan tangki minyak ada di depan, jadi kalau di pom bensin gak perlu turun. Kalau Mio Gear terpaksa kita harus turun bersama keluarga, 2 anak dan bersama istri saya. Kadang-kadang anak saya yang kedua ini di perjalanan dia tidur, jadi kadang-kadang susah untuk membangunkan anak kedua saya karena tidur. Harus membuka pada bagian tempat duduk untuk melakukan pengisian bahan bakar tuh. Tapi ada kelebihannya dari Mio Gear, kita ketika mampir untuk ke Alfamart bisa beli minuman dingin, bisa ditaruh posisi bagian depan ataupun
menaruh dodot. Untuk anak saya yang ketiga masih dodot ya. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari Mio Gear. Kalau untuk kaki bagaimana Bang? Kalau ketika berboncengan bersama istri dan anak. Untuk telapak kaki saya yang tinggi 165, telapak kaki saya menempel pada bagian aspal atau jalan dengan sempurna. Satu kaki, kalau dua kaki agak jinjit juga ya, sedikit, agak lebih jinjit sedikit. Tuh, jadi saya bikin video ini semoga dapat bermanfaat yang memiliki keluarga, memiliki satu anak. Jadi ini untuk saya ya yang berat 80 kg, istri yang 70 kg, anak saya yang 25 kg, yang anak saya kedua 11 kg. Tuh, jadi semua anak beda-beda ya, dan termasuk dengan yang pengguna ada yang seperti saya gemuk. Ini saya berikan gambaran yang gemuk seperti saya yang 80, istri 70. Kalau tubuh teman-teman kisaran 60 dan istri 50, itu untuk boncengan bisa. Apalagi dengan satu anak, dia lebih bisa lagi teman-teman, karena untuk anak yang 3 tahun masih, yang pastinya dia untuk bagian di tengah lebih enak gitu. Kalau 2 anak ya begitulah. Kalau usia 5 tahun ya dia harus berdiri, duduk bisa, cuma duduknya dia agak sulit. Kadang-kadang ketika ke Banjarmasin ya, perjalanan kami sekitar pepes 100 kilo dan berangkatnya sedikit lebih ya, dari Marabanda Bakti itu 45, sekitar jalan-jalan sekitar 60-70 km. Dia tempat duduknya segini aja teman-teman, kecil, dengan berat 25 kg. Kasihan juga ya, ya mau gimana lagi sih. Jadi kadang-kadang dia ngeluh juga, waduh tempat duduknya kalau pakai Mio Gear dia susah, kalau dia menggunakan Prigo dia dapat duduk sempurna. Tapi ada kekurangan dan kelebihannya juga. Kalau anak saya dia duduk di sini, untuk kaki katanya dia lebih enak, dia ngomong sama saya, karena ini lebih luas. Di sini ada celah yang kosong. Mas, kalau Prigo kan untuk kaki dia lebih sempit begini teman-teman. Kalau Mio Gear dia untuk kakinya yang kecil, dia bisa masuk ke posisi bagian dalaman. Tuh, ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi saya sudah jelaskan, kalau yang 5 tahun tadi saya ulang kembali, dia bisa duduk dengan sempurna dan kakinya bisa diinjak di bagian sini. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dapat membantu untuk teman-teman yang lagi memilih sepeda motor untuk harian bersama keluarga ataupun bersama pasangan atau ya pacar lah, atau bersama keluarga. Mio Gear adalah pilihan, salah satu pilihan terbaik juga untuk keluarga. Saya juga menggunakan Mio Gear. Kalau ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya meminta maaf. Bagaimana, saya tambahkan ya, untuk suspensinya bagaimana Bang di ketika berboncengan bersama keluarga. Untuk berat badan saya tidak ulang kembali ya. Kalau di ketika jalan aspalnya bagus, dia enak. Di ketika jalan berlobang dia agak kurang enak aja ya, karena suspensi depan agak lebih keras, belakang juga agak lebih keras. Jadi tapi walaupun keras dia tidak mentok. Tuh, enak lah diajak jalan bersama keluarga. Cuma kalau diajak nikung, saya sudah bikinkan videonya, dia agak melayang sedikit dibandingkan dengan Prigo ataupun NMAX atau Aerox, karena di situ mereka menggunakan ban yang besar. Oke teman-teman semua, semoga dapat bermanfaat. Kalau ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya meminta maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah dunia dan akhirat. Dan untuk teman-teman yang bulan ini menonton, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga tunai. Amin ya Allah, amin. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman.
dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.